kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini mengenai haid banyak dan memanjang, apa dan bagaimana mengatasinya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dan pemirsa, kali ini kita kehadiran dengan Dr. Vita Silvana SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Vita yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Vita. Waalaikumsalam. Hari ini apa kabar? Alhamdulillah, kabarku sehat. Dokter juga dong? Sehat, alhamdulillah. Serba pink ya dok ya, ceria nih. Oke. Apa karena ini hari kasih sayang gitu ya? Enggak ya dok ya? Enggak sih. Dokter, hari ini kita bahas seputar haid banyak dan memanjang, apa dan bagaimana mengatasinya gitu ya. Jadi kalau kita perempuan ya, kita udah tahu ya ada tamu setiap bulan gitu ya dok, ada yang bilang nih menstruasi gitu. Nah ini kan harus teratur dan juga mungkin siklusnya ini kan tiap perempuan bisa aja beda-beda ya dok ya, tergantung dari faktor resiko masing-masing juga sih. Tapi sebetulnya gini, ini masuk dengan haid, siklus haid yang katakanlah yang normal dulu deh dok ya. Betul. Itu pengertiannya seperti apa? Sehingga kalau ada muncul kok jadi banyak ya, kok panjang ya, ini ada problem apa sih sebetulnya? Silakan dokter. Ya. Jadi kita pertama-tama harus bicara dulu tentang siklus haid yang normal dulu ya. Jadi dari yang normal itu kita harus bisa tahu dulu nih, yang baik itu memang setiap perempuan harus mencatat. Jadi harus mencatat siklus haidnya seperti apa. Sekarang udah banyak ya Mbak Rini ya, aplikasi di smartphone yang bisa mencatat kapan kita mulai menstruasi, kemudian berakhirnya kapan. Nah ini kita harus tahu, jadinya dengan kita mencatat kita jadi tahu kira-kira siklus haid kita itu normal atau tidak. Nah sebelum kita tahu yang abnormal seperti apa, kita juga harus tahu nih yang normalnya bagaimana. Jadi yang paling pertama untuk tahu kalau siklus kita normal itu adalah dari durasi. Ya, yang pertama durasi. Durasinya itu yang normal adalah maksimal 8 hari setiap kali mens. Jadi kalau misalnya para pemirsa ada yang mensnya lebih dari 8 hari, misalnya 9 hari sampai 2 minggu bahkan ya, ada yang memanjang bisa sampai 3 minggu, itu berarti sudah pasti tidak normal. Seperti itu. Kemudian selain tadi durasi, frekuensi. Jadi untuk frekuensi itu yang normal itu adalah antara 24 sampai 38. Gitu. Jadi kalau misalnya siklusnya itu kurang dari 24 hari, misalnya setiap 21 hari atau 3 minggu sekali dia sudah berdarah lagi, itu berarti ada kelainan. Nah, kalau misalnya siklusnya juga lebih dari 38 hari, artinya dia memanjang ya. Nah, itu juga berarti tidak normal. Nah, itu berarti ada permasalahan juga yang harus kita cari tahu penyebabnya apa. Penyebabnya apa gitu ya. Oh, jadi kalau dikatakan normal tuh nggak lebih dari 8 hari gitu ya dok. Betul, ada yang bilang sekali, ya 2 sampai 7 hari ya, seminggu lah ya gitu ya. Ya, itu rata-rata ya. Rata-rata ya. Cuman berarti siklus juga kan ada yang bilang 28 sampai 35. Tapi ini tadi 24 sampai 38 ya. Oh, betul oke. sekali. Ya. Yang penting ya kita syukur-syukur masih ada di dalam rata-rata itu gitu ya dok ya. Jadi kategorinya normal ya, dilihat dari durasi dan frekuensi. Ada lagi nggak dok kriteria lainnya selain durasi dan frekuensi? Selain durasi sama frekuensi ada juga dari jumlah pembalut nih yang kita bisa lihat ya. Kalau misalnya jadi dikategorikan ada yang sedikit ya, kemudian normal dan banyak. Nah itu seperti apa? Kalau misalnya kita ganti pembalut 1 kali itu lebih dari 6 kali itu sudah dikategorikan banyak. 1 hari lebih dari. Ya, tapi bukan berarti yang haid yang kalau misalnya kita ganti pembalut karena risih ya, bahkan banyak ya kalau. Ya, jadi banyak yang perempuan yang ingin mengganti karena saya risih dong kalau tidak diganti. Tapi ini permasalahannya kalau dalam 1 pembalut itu full dan digantinya lebih dari 6 kali itu termasuk banyak per hari. Berarti gitu. berapa jam sekali tuh gantinya? Ya. Jadi kalau misalnya kita bagi 6 berarti kalau dalam 24 jam berarti per 4 jam. Per 4 jam. Jadi kalau kurang dari 4 jam sekali sudah ganti, artinya 1 pembalut full yang normal sekitar 30 cm, 20 sampai 30 cm itu 1 pembalut full darahnya dan harus ganti tiap 3 jam, itu berarti sudah tidak normal karena berarti dia sudah
volumenya lebih dari yang Volume seharusnya. gitu ya. Betul Jadi sekali. ini full penuh gitu ya si pembalutnya ini. Terus juga apa gumpalannya atau warnanya. Jadi dari ciri-ciri darahnya itu sendiri kita bisa prediksi nggak dok gitu? Apakah ini masih tergolong normal atau ya kalau sehari 2 hari pertama banyak dan mungkin ada gumpalan kategori Kalau bagaimana, Dok? dari guidelines atau dari panduan sih sebenarnya tidak dikatakan ya apakah ada permasalahan atau tidak. Cuman memang pasien sering mengeluh sih, dok banyak sekali gumpalannya, itu artinya apa ya? Kembali lagi kita harus cari tahu penyebabnya apa gitu. Jadi kalau haidnya banyak, terus mungkin disertai apa nyeri atau enggaknya kan Ya. tergantung dari orangnya juga ya dok ya. Atau yang sampai mengganggu kualitas hidupnya, artinya sampai gak bisa kemana-mana, Ya, betul sekali. mau kerja keganggu, kuliah keganggu gitu ya dok ya. Ini harus dicari tahu penyebabnya kenapa bisa jadi seperti itu dokter. Ya, betul sekali. Jadi yang dikatakan Mbak Rini benar sekali bahwa haid yang normal itu haid yang tidak nyeri ya. Maksudnya kalau misalnya ada rasa nyeri, tapi rasa nyerinya itu masih bisa ditolerir, artinya hanya terjadi pada awal haid ya. Jadi artinya hari pertama, hari kedua saja dan intensitasnya misalnya kita bisa ukur tuh antara skala 1 sampai 10 itu misalnya masih bisa ditolerir antara 2 sampai 3 dan tidak ganggu aktivitas itu masih bisa dikatakan normal. Tapi kalau misalnya dia sudah mengganggu aktivitas jadi tidak bisa kerja atau sampai absen dari lingkungan pekerjaannya karena terganggu sekali karena nyeri itu berarti juga ada masalah dengan haidnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa penyebab dari nyeri haid itu. Salah satunya nanti kita akan bahas tuh Mbak Rini apa-apa saja yang menyebabkan kelainan haid tersebut gitu. Oke, jadi kelainan ya jatuhnya ya dok ya. Kenapa sih mesti dicari tahu penyebabnya dokter? Artinya kan apakah seserius itu perlu ditreatment gitu ya? Apalagi nih ada orang yang ya udah maklum aja kali karena memang ya nyeri tadi masih bisa ditolerir gitu ya. Artinya mungkin dia udah terbiasa dengan rasa nyeri gitu ya. Apalagi di tengah pandemi kayaknya kalau mau periksa-periksa tuh Takut ya? iya gitu. Jadi kenapa harus cari tahu penyebabnya dan harus ditreat sedemikian rupa gitu dokter? Mungkin kalau kita berbicara tentang nyeri haid ini para pemirsa harus ingat bahwa kalau misalnya terjadi nyeri haid yang hebat itu yang dikhawatirkan adalah adanya penyakit yang bernama endometriosis yang paling banyak menyebabkan nyeri haid ya. Jadi nyeri haid itu ada dua sih sebenarnya. Kalau nyeri haid yang terjadi pada saat pertama kali haid itu namanya nyeri haid yang primer. Tapi kalau sudah haid dari pertama kali tapi tidak ada nyeri, kemudian setelah itu timbul nyeri kemudian itu namanya sekunder. Yang paling banyak endometriosis itu terjadi pada nyeri haid yang sekunder. Endometriosis Betul ya sekali. istilahnya ya. Endometriosis namanya. Jadi tadi kan Mbak Rini bertanya kenapa sih dok harus ditangani atau diatasi atau dicari tahu penyebabnya terutama untuk endometriosis ya. Kalau untuk endometriosis memang dia kalau misalnya ternyata betul ada endometriosis dan harus dilakukan pengobatan yang paling utama itu pengobatannya adalah dengan obat bukan dengan operasi yang paling utama ya. Nah itu harus ada hormon tertentu yang ditekan sehingga endometriosis itu tidak berkembang menjadi lebih parah seperti itu. Jadi tidak itu jadi salah lebih satunya, berat, betul ada sekali tidak komplikasi menjadi gitu ya. lebih berat, tidak tumbuh lagi kista. Mungkin Mbak Rini pernah mendengar endometriosis salah satunya adalah kista coklat. Iya. Ya, itu salah satu jenis dari endometriosis yang bisa ada di perempuan ya. Tahapannya ada banyak mulai dari yang ringan, sedang, sampai berat. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui adanya endometriosis sedini mungkin sehingga tidak menjadi endometriosis yang berat. Nah, nanti kalau misalnya kita bicara endometriosis yang berat, mungkin bisa saja mempengaruhi kesuburannya. Khawatirnya seperti itu ya, gitu. Tapi memang paling banyak itu ditemukan si kista coklat atau si endometriosis ini gitu ya dok ya. Atau ada kemungkinan kelainan-kelainan haid yang lainnya juga sih dok gitu yang mungkin agak kurang populer tapi kalau dibiarkan kan artinya bisa mempengaruhi apa nih, apa kesuburan atau ya kualitas hidup atau bahkan mohon maaf ada yang sampai mengancam nyawa kah begitu dok. Betul sekali. Mungkin kita bisa kembali lagi ke topik kita pada siang hari ini ya. Jadi topik kita kan haid yang memanjang. Jadi tadi kan Mbak Rini juga sudah katakan ya betapa pentingnya
kita mengetahui apa nih kira-kira kalau misalnya kita mengalami haid yang tidak normal atau yang tadi saya sebutkan di luar dari batas normal tersebut, kira-kira penyebabnya apa. Jadi penyebabnya itulah yang harus dicari tahu. Betul sekali, tadi salah satunya mungkin kita juga berhadapan juga dengan cancer atau kanker atau keganasan Mbak Rini. Jadi ada banyak penyebab yang mendasari mengapa haid seseorang itu tidak normal. Ini lebih serius lagi dong ya. Betul sekali. Jadi mungkin saya bisa mulai terangkan ya Mbak Rini ya. Yang pertama itu penyebab dari haid yang tidak normal atau haid yang memanjang yang kita bicarakan sekarang di sini, yang memanjang, kemudian selain memanjang juga banyak ya, volume. Kemungkinan besar itu bisa terjadi karena ada kelainan pada rahim, begitu. Secara anatomis ada problem nih. Betul sekali. Jadi secara anatomis mungkin bisa aja ada permasalahan atau ada tumor yang paling harus kita cari ya. Yang pertama itu adalah polip. Ya mungkin pemirsa pernah dengar atau mungkin Mbak Rini juga pernah dengar polip yang ada di lapisan dinding rahim itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan yang, tapi berbeda kalau polip biasanya dia perdarahannya tidak dipengaruhi oleh siklus haid. Jadi kadang-kadang dia ada di luar siklus haid gitu. Nah, polip ini juga bisa terjadi pada mulut rahim, tidak hanya pada dinding rahim saja. Nah, ciri-cirinya kalau polip ini adalah bila bersenggama, kalau sudah berhubungan atau berhubungan suami istri itu bisa terjadi yang namanya post contact bleeding atau post coital bleeding. Jadi dia berdarah setelah melakukan hubungan seksual. Perdarahan gitu ya. Nyeri setelah berhubungan seksual gitu ya, Dok ya. Perdarahan. Jadi kayak seperti ada bleeding flek, tadi ya. Bleeding ya. Ada flek. Yang paling banyak sih flek sih. Jadi setelah hubungan seksual misalnya sebelumnya malam harinya, pagi harinya suka ada flek gitu. Itu namanya postcoital bleeding. Ya, itu yang lokasinya ada di mulut rahim. Oh ya, tergantung lokasinya juga gitu betul sekali. Selain mungkin polip kan kita juga dengar ada tadi kista, ini polip, miom lah apa macam-macam ya Dok sebetulnya Dok ya. Ya, jadi kalau kita sekarang yang dibicarakan ini di kelainan pada rahim, sekarang kita lagi bicara kelainan pada rahim nih. Jadi yang pertama adalah polip. Kemudian yang nomor 2 adalah ada kelainan yang namanya adenomiosis. Adenomiosis. Mungkin secara singkatnya atau secara mudahnya dimengerti, adenomiosis ini juga salah satu penyebab yang menyebabkan nyeri haid. Gitu. Jadi dia karakteristiknya itu selain dia nyeri haid, kemudian haidnya banyak dan memanjang. Itu kadang-kadang bahkan bisa sampai mengganggu aktivitas biasanya kalau misalnya dia memang betul adenomiosis ya. Nah, ini karena adanya pertumbuhan dari dinding dalam dari rahim yang tumbuhnya salah arah, dia tumbuhnya ke otot rahim dan menyebabkan kelainan tersebut gitu. Nah, itu tadi adenomiosis. Yang lain lagi juga bisa nih Mbak Rini, misalnya namanya miom ya. Mungkin banyak juga nih pemirsa yang sering bertanya tentang miom ya. Miom itu ganas nggak sih Dok? Nah, itu sebenarnya kalau memang betul itu adalah miom, itu jinak. Jadi miom itu memang betul tumor jinak yang biasa ditemukan bahkan secara insidental, artinya bahkan kadang-kadang perempuan itu tidak ada gitu. Ya, tidak ada keluhan, kemudian ditemukan secara tidak sengaja pada medical check up misalnya gitu. Jadi nggak harus selalu membuat keluhan. Nggak ada keluhan, diam-diam, tapi setelah lakukan pemeriksaan hasilnya ternyata ada miom, ditemukan miom gitu ya. Jadi ada pertumbuhan seperti apa tuh, tumor sih ya Dok betul. ya. Jinak. Jadi, tapi ya intinya kita lagi bicara tumor nih ya, tumor yang jinak sih kalau miom ya. Nah, miom itu sendiri tergantung dari lokasinya. Kalau misalnya lokasinya dia berada dekat ke dinding rahim, itu maka dia bisa menyebabkan terjadinya haid yang banyak dan memanjang. Tapi kalau lokasinya semakin ke arah luar lapisan rahim, biasanya tidak menyebabkan haidnya yang banyak seperti itu. Tapi bisa aja kalau dia besar, dia bisa jadi terasa ada benjolan di perutnya seperti itu. Teraba dari luar gitu ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali lebih detail lagi di segmen berikutnya ya. Baik. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai haid banyak dan memanjang, apa dan bagaimana mengatasinya. Bersama dengan Dr. Vita Silvana SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com ya. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi karena tadi durasi di segmen awal kan, ini harus di-cut nih. Kita masuk lagi di segmen kedua dok, kita mau lanjutkan mengenai sebenarnya tadi kan ada ragam penyebab gitu ya dok ya. Jadi kemungkinan penyebab lain nih mengapa sih seseorang ini bisa mengalami yang namanya kelainan haid gitu ya dok ya. Karena kan kita harus jaga agar siklus haidnya kita tuh normal, teratur dan syukur-syukur nggak ada keluhan ya dok ya. Betul sekali, menandakan wah sehat nih gitu ya. Jadi kemungkinan penyebab yang lain tadi ada kista, polip, miom sudah dibahas gitu ya. Bahkan itu tadi ke arah keganasan juga sempat di-mention juga ya dok ya. Betul. Apa sih kemungkinan penyebab yang lain yang kita perlu tahu juga dokter? Ya. Kita lanjutkan lagi para pemirsa dan Warini. Jadi selain tadi yang sudah kita bahas di awal, juga salah satu penyebab haid yang banyak memanjang adalah adanya penebalan dinding rahim. Oh iya, cukup populer juga nih ya. Betul, jadi penebalan dinding rahim pasti juga sering juga nih ditanyakan sama pasien. Kira-kira pada kondisi seperti apa sih penebalan dinding rahim itu terjadi? Biasanya penebalan dinding rahim itu terjadi paling banyak pada populasi yang mendekati menopause umurnya, gitu. Jadi Usia-usia tertentu ya. usia-usia tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan sih Lebih yang muda ya? lebih muda juga masih bisa-bisa aja ya. Jadi salah satu faktor resikonya itu kalau karakteristik haidnya itu misalnya biasanya dia diawali suka pada haidnya itu awal-awalnya memanjang, yang tadi saya katakan lebih dari 38 hari. Nah, nanti karena dia tidak haid dalam waktu yang cukup lama, akhirnya dinding rahimnya itu menebal seperti itu. Nah, salah satu juga yang penting untuk mengetahui adanya penebalan dinding rahim ini adalah kepentingannya untuk memastikan bahwa penebalan dinding rahimnya ini bukan kanker. Nah, bisa juga nih terjadi karena penebalan dinding rahim ini merupakan salah satu awal dari adanya kanker dinding rahim atau kanker endometrium namanya, seperti itu. Nah, disinilah pentingnya nih kenapa harus dilakukan pemeriksaan, terutama kalau usianya misalnya udah di atas 45 tahun, mendekati 50 ya. Itu harus dipastikan bahwa kalau penebalan dinding rahimnya ini bukan kanker, Mendekati seperti itu. menopause ini gitu Iya, ya, dok, betul ya. sekali. Selain penebalan dinding rahim ada lagi dokter? Ada lagi Mbak Rini. Banyak ya? Ada banyak Ini ya. nggak cukup 1 jam dok? Berapa SKS dok? Pakai kuliah ya. Jadi penyebab yang lain juga bisa adalah, saya mungkin secara sekilas aja, ada kelainan pembekuan darah. Oh, itu juga iya. bisa ya, misalnya kalau ada pernah riwayat kelainan pembekuan darah tuh misalnya ciri-cirinya nih, misalnya gampang berdarah gusinya secara spontan ya. Kemudian ada memar-memar di tubuh yang tidak diketahui apa penyebabnya, itu juga salah satu ciri-cirinya ya. Atau jangan-jangan bahkan sebagai pasien ada konsumsi obat pengencer darah. Nah, tentu saja nanti bisa terjadi gangguan pembekuan Jadi ada darah. penyakit lain dong ini? Betul sekali, itu juga bisa ya. Kemudian setelah itu juga bisa karena efek samping dari KB. Nah, ini juga penggunaan penting KB nih, tertentu. efek samping dari KB itu juga bisa bikin perdarahan yang memanjang atau ada perdarahan yang tidak normal. Itu juga bisa, misalnya menggunakan spiral ya, atau menggunakan KB hormonal atau KB pil, KB suntik, itu juga bisa salah satunya. Jadi memang untuk mengetahui penyebabnya apa memang harus diperiksa ke dokter, seperti itu. Oke, dipastikan karena walaupun ini di tengah pandemi, siapa tahu ada yang mengalami keluhan seperti ini, jangan ditunda-tunda pemeriksaannya ya dok ya. Betul sekali. Dicari tahu pengobatannya minimal dengan apa sih dok? Dicari tahu penyebabnya untuk nanti pengobatannya seperti apa. Minimal dengan apa USG sudah Betul. cukup ya dok ya? Atau mungkin ada pemeriksaan yang lebih serius lagi nih, mengingat tadi kan ragam penyebabnya juga cukup serius juga dok. Iya, betul sekali. Jadi yang bisa dilakukan dan harus diperiksa pada gangguan haid ini yang paling pertama dan paling mudah nih Mbak Rini, yang bisa dikerjakan sendiri di rumah adalah tes pack. Gitu ya. Tes pack Jadi, nih. tes kehamilan. Kenapa? Karena semua penyebab gangguan perdarahan harus disingkirkan dulu adanya kehamilan. Iya. Seperti itu. Jadi apalagi kalau sudah menikah, sudah berhubungan seksual, tentu saja
hamil harus disingkirkan dulu. Kenapa begitu diagnosisnya ternyata hamil, artinya tes packnya atau tes kehamilannya positif, ya berarti yang tadi saya bicarakan semuanya gugur. Kemungkinan besar dia keguguran. Pastikan dulu nih hamil apa enggak gitu ya. Betul sekali, itu yang paling gampang yang bisa dilakukan. Jadi kalau ada kelainan haid, entah haidnya itu kurang dari 24 hari atau lebih dari 38 hari atau memanjang lebih dari 8 hari, beli aja tes pack dulu di rumah yang paling gampang ya kan, gampang untuk dibeli, kemudian diperiksakan langsung sendiri. Kalau hasilnya negatif, jadi ke dokter sudah bilang ke dokter, dok saya sudah melakukan tes kehamilan sendiri dan hasilnya negatif, dan itu akan sangat mempercepat pemeriksaan yang lain gitu. Membantu dokternya gitu. Betul ya. sekali. Nah kemudian apa yang akan dilakukan dokter dan apa yang akan diperiksa? Yang pertama pasti dokternya akan memeriksa dulu nih pada pemeriksaan dalam yang biasa dilakukan oleh dokter kandungan, dan harus dipastikan dulu di mulut rahimnya apakah ada tumor atau tidak, apakah ada polip yang tadi saya katakan, atau bisa juga jangan sampai ya sampai terjadi, cuman jangan sampai ada keganasan mulut rahim atau kanker mulut rahim, itu juga harus dipastikan bahwa mulut rahimnya normal. Karena kejadiannya tinggi ya dok ya? Iya betul sekali, ini kanker mulut rahim juga topik yang sangat sangat menarik sekali untuk dibahas begitu. Kemudian setelah itu pemeriksaannya dilanjutkan dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Ya, ultrasonografi yang paling baik untuk menilai kelainan pada organ-organ kandungan adalah ultrasonografi yang dilakukan melalui vagina gitu. Jadi gitu, dok. Betul sekali. Jadi terutama untuk yang sudah menikah ya, yang sudah pernah berhubungan seksual, pasti dokternya akan lebih merekomendasikan untuk melakukan transvaginal ultrasonografi dibandingkan di USG-nya lewat perut seperti ya. itu ya. Namun kalau misalnya ternyata belum menikah, nah ini yang harus diingat juga kepada para pemirsa bahwa USG yang paling baik itu bukan lewat perut, tapi kalau belum menikah dokter bisa menyarankan di USG-nya lewat dubur atau lewat anus seperti itu. Itu juga bisa dilakukan dan jauh lebih baik untuk menilai kondisi kandungan dibandingkan dengan USG lewat perut seperti itu. Kalau kondisinya lagi bleeding, bagaimana dokter? Atau mungkin menunggu periksanya tuh setelah haidnya usai. Oh dok, kemarin begini nih gitu. Ya. Gimana Nggak apa-apa sebaiknya sih. dokter? Jadi kalau misalnya memang masih bleeding banyak ya, nggak apa-apa juga kita bisa melakukan ultrasonografi melewat vagina atau lewat transrektal, tidak masalah. Artinya harus dicari tahu dengan pemeriksaan tersebut tadi ya. Kemudian nanti ini nggak ada pemeriksaan penunjang lainnya juga dok? Mungkin mau tahu dia hormonnya Ya, betul, atau betul takutnya sekali. ada penyakit lain Ya, yang perlu tadi diketahui ya. jadi nanti pada saat pemeriksaan ultrasonografi atau pemeriksaan USG, nanti dokternya akan menilai bagaimana dengan kondisi rahimnya, apakah ada polip yang tadi saya bilang, kemudian apakah ada adenomiosis, apakah ada miom seperti itu, dan dilihat kelainan-kelainan struktural pada anatomi uterus atau rahim seperti itu. Jadi harus dipastikan dulu tidak ada. Pemeriksaan yang bisa juga dilakukan untuk melihat adanya kelainan pada dinding rahim adalah saline infusion sonography. Jadi menggunakan ultrasonografi juga Mbak Rini, tapi menggunakan bantuan cairan dimasukkan ke dalam rahim sehingga dinding rahim itu bisa terlihat lebih jelas lagi kelainan-kelainannya apa saja. Lebih Itu juga bisa detail lagi bisa. Ya. Oke, nah ketika sudah ditemukan hasilnya, penyebabnya ini, penanganannya juga pasti sesuai dengan temuannya juga Ya, begitu. betul. Dan artinya tergantung dari keluhannya si pasiennya juga, atau mungkin dari derajat ringan, sedang, beratnya, atau bagaimana dokter? Ya. Solusinya Jadi, gitu ya? Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana menata laksana keluhan haid yang banyak dan memanjang? Jadi yang paling pertama yang harus dipastikan adalah tentu kalau haidnya memanjang dan terjadi secara tiba-tiba dan kehilangan darah yang terjadi secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang cepat dan banyak. Kehilangan darah. Betul, itu bisa bahaya. juga terjadi ya. Bahkan bisa sampai kehilangan darah banyak itu bisa menyebabkan penurunan hemoglobin sampai pasiennya anemia. Anemia ya, Ya, case-nya. bahkan bisa sampai menyebabkan tensinya turun ya. Jadi tensinya sampai drop, ada gejala
dan tanda yang mengarah ke gangguan hemodinamik ya, itu harus dilakukan rawat inap biasanya untuk dilakukan penghentian perdarahan. Jadi mungkin harus dilakukan pemberian cairan, kemudian mungkin obat-obatan yang diberikan itu mungkin ada yang harus diberikan lewat suntikan supaya perdarahannya cepat teratasi seperti itu. Resikonya seperti itu ya dok ya? Ya, bahkan juga kita kalau misalnya memang ternyata penurunan HB-nya itu cukup jauh, artinya sampai di bawah 7 gram per desiliter, itu mungkin harus dilakukan transfusi darah Di juga, bawah jadi standar harus ya? dirawat di rumah sakit Mbak Rini. Ya Allah, Seperti sampai itu. transfusi gitu ya. Ya. Oke, itu seputar gambaran ini ya, resikonya apa sih kalau ini bleedingnya sampai, ya itu tadi sampai anemia berat gitu ya dok Ya, ya? itu kalau Oke. kasus yang berat ya Mbak Rini ya. Kalau kasusnya yang tidak berat, artinya maksudnya tidak mengancam nyawa, terjadinya sedikit-sedikit perdarahannya gitu, itu mungkin bisa dilakukan tata laksana dirawat jalan dengan diberikan obat-obatan yang sesuai dengan penyebabnya apa. Atau di sini kita juga bisa membicarakan apakah ada peran tata laksana pembedahan. Ya, itu juga bisa menjadi opsi. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan pembedahan, tapi pada beberapa kasus yang memang ada indikasi pembedahan itu bisa dilakukan. Iya, sekali lagi ini tergantung dari case by case-nya gitu Betul ya dok sekali. ya. Oke dokter, kita masuk pertanyaan email dulu ya, karena Siap. pertanyaan email ini cukup banyak, jadi dokter nanti mohon tanggapannya satu persatu dengan cukup detail juga ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta asal tempat tinggalnya ya. Ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Cecil. Ibu Cecil ini usianya 39 tahun. Ibu Sisil kali ya, Cecil. Dok, saya ingin bertanya, saya sudah haid 3 minggu lebih nih. Oh, normalnya saya haid kan biasanya 7-8 hari aja gitu ya. Saya sudah konsul ke dokter umum, lalu saya hanya diberi vitamin K dan E, tapi belum ada perubahan dok. Dan disuruh kembali bila tidak ada perubahan untuk dirujuk ke Obgyn gitu ya. Saya ada riwayat 2 tahun yang lalu nih pernah operasi untuk neoplasma ovarium dokter. Dan setelah dibiopsi hasilnya tumor jinak. Pertanyaannya, kira-kira itu kenapa yang haid 3 minggu lebih ini? Karena untuk dirujuk ke rumah sakit ini agak takut dengan pandemi ini gitu ya. Oke, maklum ya dok ya. Makasih sebelumnya dok. Oke, bagaimana untuk Bu Sisil 39 tahun mau periksa juga ragu-ragu karena takut karena lagi pandemi COVID-19. Sedangkan ini sudah 3 minggu lebih nih haidnya. Resikonya apa dokter? Silakan. Ya, terima kasih Ibu Sisil sudah bertanya. Jadi ini juga mungkin problem yang banyak terjadi ya pada para pemirsa. Untuk haid yang tadi dikatakan Bu Sisil, yang perlu kita ingat adalah yang pertama usianya 39 tahun, kemudian yang kedua haidnya sudah 3 minggu ya. Jadi kalau berdasarkan yang tadi saya katakan sudah dikategorikan tidak normal. Kenapa? Karena normalnya 8 hari cut off-nya atau poinnya itu 8 hari. Jadi begitu dia 3 minggu sudah pasti dia haidnya memanjang dan kita harus cari tahu penyebabnya apa. Tadi kalau misalnya ditanyakan ada riwayat pembedahan pada indung telur ya, neoplasma ovarium itu adalah tumor pada indung telur, tapi ternyata jinak, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Cuman yang harus dipastikan seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, penting sekali untuk dilakukan pemeriksaan nih. Jadi sebenarnya susah juga kalau misalnya kita tidak melakukan pemeriksaan langsung ya, gitu. Jadi yang tadi harus dicari adalah tadi yang saya sudah katakan, apakah ada kelainan anatomis dari rahimnya, misalnya ada polip ya, apakah ada adenomiosis, apakah nyeri haid atau tidak, kemudian apakah ada mioma uteri, kemudian juga apakah ada penebalan dinding rahim. Nah di sini menarik ya, pada kasus Bu Sisil ini pernah ada riwayat pembedahan pada indung telur. Kalau misalnya ternyata dari hasil pemeriksaan ultrasonografinya tidak ditemukan kelainan yang pada struktur dari rahimnya, itu juga bisa terjadi pada kasus seperti Bu Sisil ini adalah jadi diawali dengan adanya penurunan cadangan sel telur karena usia 39 tahun dan juga karena ada riwayat pembedahan pada indung telur. Tapi kalau misalnya nanti ternyata di ultrasonografi ada kelainan yang tadi saya katakan pada rahimnya, ya mungkin penyebabnya juga bisa itu. Tapi kalau ternyata normal semua, bisa juga karena ada penebalan dinding rahim yang tadi saya katakan. Kemudian mungkin apakah haid sebelumnya
tidak reguler, artinya mungkin jedanya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Itu juga bisa tuh kadang-kadang menyebabkan begitu mens langsung 3 minggu nggak berhenti gitu, karena ada penebalan dinding rahim biasanya. Jadi memang sebaiknya diperiksakan ya ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan ultrasonografi yang paling penting untuk dilihat apakah ada kelainan atau tidak. Jadi hilangkan keraguan ya dok ya, karena kan harus dicari tahu dengan USG ini ya dok, ya nggak bisa hanya apa ya konsul online, tapi kalau udah waktunya periksa ya periksa gitu ya dok ya. Susah juga ya, cuman insya Allah sih jangan takut untuk rumah sakit, karena saat ini rata-rata rumah sakit sudah menetapkan protokol kesehatan yang baik ya, jadi di screening dahulu, juga pemakaian alat pelindung diri yang baik pada tenaga kesehatannya, jadi insya Allah juga aman. Dan juga ingat para pemirsa, kalau misalnya keluar rumah memang harus selalu dengan masker ya, kalau bisa dengan face shield, itu jauh lebih baik sekali. Iya, tapi sekali lagi jangan khawatir ya, karena tadi standar protokol kesehatannya udah bagus. Betul. Ya dok ya. Yang Oh penting ya, mungkin 3M tadi saya ada yang ketinggalan. Apa dok? Yang bisa dilakukan dari Bu Sisil tadi mungkin melakukan tes kehamilan. Jangan-jangan hamil. Kalau ternyata hamil berarti lain lagi ceritanya. Iya, lain lagi ceritanya. Tapi memang disingkirkan dulu kemungkinan nih hamilnya apa enggak gitu ya dok. Betul ya. sekali. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dulu ya, ini mudah-mudahan untuk Bu Sisil udah cukup detail ya dok ya. Udah, yang penting tadi beranikan diri untuk periksa gitu ya dok ya. Baiklah, ini Ibu Tia dari Jakarta Timur, pertanyaan berikutnya nih dok. Dok, adik perempuan saya, Mbak Tia kali ya nih ya, masih muda deh kayaknya. Dok, adik perempuan saya usia 14 tahun, SMP kali ya dok ya. Iya, Adik perempuan saya usia 14 tahun, baru haid pertama kali. Normalnya berapa hari ya dok gitu ya. Apakah wajar jika haidnya itu lebih dari 14 hari dok? Kebetulan adik saya itu agak gemuk. Apakah siklus haid memanjangnya itu disebabkan karena faktor berat badannya juga? Oh, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup unik nih ya. Jadi haidnya itu lebih dari 14 hari. Tapi ini haid pertama ya? Atau bagaimana nih? Usianya 14 tahun. Ya, terima kasih banyak Ibu Tia dari Jakarta Timur atas pertanyaannya. Ini menarik sekali. Jadi kasus yang dihadapi pada adiknya ini kasus yang terjadi pada masa pubertas atau pada perempuan yang baru pertama kali haid. Jadi untuk kasus seperti ini lain lagi nih ceritanya Mbak Ririn. Jadi Mbak Rini, kalau misalnya pasien atau kita mempunyai adik yang lebih kecil, usianya baru menjelang haid ya, itu pada usia biasanya 14 tahun seperti pada kasus ini, itu masih dikatakan normal. Jadi berbeda dengan yang tadi saya katakan tadi. Kalau yang pada usia 14 tahun atau rentang antara 1 sampai 3 tahun setelah haid pertama kali, itu masih dikatakan normal kalau siklus haidnya itu antara 21 sampai 45 hari, itu masih normal. Jadi range-nya lebih panjang lagi nih dibandingin yang tadi saya katakan. Pubertas ya tadi. Kenapa masih seperti itu? Karena pada masa pubertas itu masih terjadi ketidakseimbangan sistem dari hormon yang kita miliki. Jadi dari otak kemudian ke indung telur, ke rahim, itu hubungannya masih belum masih adaptasi lah ya. Masih adaptasi, betul sekali, awal-awal masih masa penyesuaian lah seperti itu. Jadi memang dari panduan itu mengatakan antara 1 sampai 3 tahun setelah haid pertama itu masih normal untuk terjadi siklus antara 21 sampai 45 hari. Nah, pada kasus ini sudah haid selama lebih dari 14 hari. Lebih dari 14 hari ya. Nah, memang sih kita harus mengobservasi dulu nih untuk kasus ini, apakah terjadi lagi setiap bulan atau hanya bulan ini saja. Apa kita harus melihat juga siklus bulan depannya seperti apa. Nah, tapi tetap nih, mohon maaf Mbak Rini, tetap harus kalau ke dokter tetap harus dilakukan pemeriksaan kehamilan, itu wajib. Kenapa? Pasti kan orang tua bertanya ya sama dokternya, dok, anak saya kan belum pernah hubungan seksual, kenapa harus dilakukan pemeriksaan tes kehamilan? Nah, itu adalah sebuah standar operating prosedur atau SOP yang wajib dilakukan pada gangguan haid. Memang harus dilakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi jangan tersinggung atau apa. Betul sekali. Ini kan masih muda nih gitu. Ini kan masih belum nikah, masih belum ini. Karena saya juga pernah tuh kedapatan kasus seperti itu, ternyata hamil. Oh iya, oke. Nah ini yang, siklus haid memanjang tuh bisa disebabkan karena faktor berat badan nggak sih? Ini pertanyaan tadi. Maksudnya tadi kan karena dokter bilang kan
apa ya, secara sistem nih belum balance penuhnya karena kan masih Ya. ada penyesuaian tadi Betul. ya. Tapi kalau faktor-faktor lain, mengingat juga kan lifestyle manis ini makin berubah ya. Ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin pola makannya, pola aktivitas Betul kan kita sekali, Mbak Rini. nggak tahu nih dok. Ya. Jadi bagaimana dok? Ya, Ada ini- tanggapan untuk Ya, ini? bagus sekali. Jadi ini karena kasusnya adalah kasus kegemukan ya, tentu saja betul sekali bahwa kegemukan itu sendiri bisa menjadi salah satu cikal bakal masalah dari gangguan haid atau gangguan menstruasi seperti itu. Jadi memang kita harus melakukan evaluasi lebih lanjut sih untuk kasus ini, kira-kira penyebabnya apa dan apakah sebelum mengalami haid yang memanjang ini, apakah pernah terjadi haid-haid sebelumnya yang periodenya itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, itu juga bisa terjadi seperti itu. Artinya apa sih kalau misalnya seseorang haidnya itu lebih dari 38 hari atau misalnya telatnya tuh lebih dari 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa 3 bulan sekali baru mens, itu artinya adalah siklusnya dia itu tidak mengeluarkan sel telur gitu. Normalnya seorang perempuan kan harusnya mengeluarkan sel telur ya setiap bulannya. Nah, pada siklus-siklus yang seperti itu yang memanjang itu biasanya memang ada gangguan pengeluaran sel telur seperti itu. Jadi ada ketidakseimbangan hormon yang salah satunya penyebabnya adalah kegemukan. Iya, Gitu. begitu ya tanggapannya kurang lebih untuk Mbak Tia ya tadi kalau tidak salah ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti Oke. dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai haid banyak dan memanjang, apa dan bagaimana mengatasinya. Bersama dengan Dr. Vita Silvana SPOG dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dr. Vita, dilanjutkan kembali ya. Ada satu pertanyaan lagi nih dok yang belum sempat tertampung di segmen 2 tadi. Jadi satu pertanyaan ini kita bahas dulu ya dok ya. Lebih tepatnya dokter berikan tanggapan untuk ini yang terakhir adalah Ibu atau Mbak Rahayu usianya 27 tahun dari Bogor. Pertanyaan seperti ini, dok saya kemarin sempat haid sebulan ini 2 kali. Jadi di awal bulan dan di akhir bulan. Sebelumnya tidak pernah siklus haidnya sependek itu. Ini menurut Mbak Rahayunya ya. Oke. Saya sudah periksa, dikasih obat untuk meregulasi hormon. Pertanyaan saya, apakah bisa mempengaruhi kesuburan ke depannya? Terima kasih. Nah, aku nggak tahu ini apakah ini sudah berulang seperti ini atau tidak. Namun tanggapannya bagaimana dokter? Kalau memang ini efek ke depannya, seandainya tidak ditreatment sedini mungkin gitu ya dok. Ya kira-kira apa sih gambarannya? Silakan dokter untuk Rahayu ya, 27 tahun. Terima kasih banyak pertanyaannya. Dengan Mbak Rahayu tadi sudah dijelaskan bahwa haidnya 2 kali sebulan ya, di awal dan di akhir bulan. Tapi sebenarnya kalau misalnya Mbak Rahayu coba hitung apakah siklusnya itu masih dalam range yang normal, artinya antara 24 sampai 38, itu sebenarnya masih tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya 24 hari ya, contohnya aja nih, misalnya mens hari pertamanya tanggal 1, kemudian itu bisa mens lagi ditambah 24 tanggal 25, itu masih nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya lebih pendek dari itu, artinya kurang dari 24 hari, misalnya 21 hari, jadi 3 minggu udah mens lagi, nah itu yang tidak normal. Tapi kalau misalnya masih 24 hari siklusnya itu masih normal, tidak apa-apa. Nah kalau misalnya ternyata siklusnya ini kurang dari 24, itu tadi kan yang tidak normal ya. Nah kembali lagi dari penyebabnya, apa yang harus dicari tahu, kenapa haidnya seperti itu. Sebenarnya saya juga membutuhkan sih data haid yang 3 bulan sebelumnya seperti apa atau bahkan 6 bulan sebelumnya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa melihat hanya satu siklus aja nih. Kita harus lihat siklus bulan sebelumnya seperti apa, 2 bulan sebelumnya seperti apa gitu. Jadi kita harus melihat bahkan 3 sampai 6 bulan terakhir itu rajin siklusnya. dicatat dong ya. Betul sekali. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan pertama ya Mbak Rini ya. Betapa pentingnya seorang perempuan itu atau kita sebagai misalnya sudah menikah, memiliki anak perempuan itu mengedukasi untuk mencatat. Kenapa? Karena dengan pencatatan yang baik tentu saja akan sangat memudahkan dokternya untuk mengetahui nih permasalahannya apa.
begitu. Jadi tadi kembali lagi ke pertanyaannya, Kesuburan nih. apakah bisa mengganggu kesuburan atau tidak? Nah, ini tergantung lagi dari penyebabnya. Penyebabnya apa? Kalau misalnya penyebabnya dari haid 2 kali sebulan ini adalah misalnya nih contoh aja, misalnya adenomiosis atau mioma uteri atau mioma uteri yang tadi saya katakan itu letaknya pada dinding rahim, bisa saja sih mengganggu kesuburan. Jadi memang tergantung dari penyebabnya apa dan lokasinya di mana, sehingga memang bisa saja mempengaruhi kesuburan seperti itu. Treatment juga berarti tergantung dari rencana pasien ke depannya juga ya, Dok. Betul ya. Pasien sekali. yang masih gadis dengan yang sudah menikah atau rencana ingin punya momongan kan Betul. tentu Lain, beda nih, ya. mungkin dari timingnya atau apa Betul juga sekali. pertimbangannya Ya. luas ya, Dok. Ya, jadi betul sekali tergantung dari keinginan pasien ya. Misalnya apakah pasiennya sudah menikah atau belum, apakah menginginkan kehamilan atau tidak, atau bahkan kalau misalnya sudah menikah, misalnya sudah punya anak, jadi masih dalam fase menjarangkan kehamilan, itu juga akan berbeda-beda nih. Jadi masalah fertilitas atau kesuburan di sini akan menjadi peran serta juga dan akan menjadi peran yang penting juga untuk keputusan apa yang akan dilakukan seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu ya tanggapannya untuk Mbak atau Ibu Rahayu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi memang sekali lagi ini sebelum ke closing statement, kalaupun memang ada keluhan seperti ini jangan ditunda-tunda untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya, Dok ya. Karena mungkin bisa deh sementara pakai konsultasi online, tapi kalau memang untuk lebih detailnya lagi dicari tahu apa penyebabnya kan harus dilakukan pemeriksaan fisik ya, Dok ya. Betul sekali, pemeriksaan Yang penting fisik tadi dan USG. standar protokol kesehatannya ya dilakukan dengan baik. Oke, Dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua, Dokter. Silakan. Baik, kepada para pemirsa, jadi seperti yang sudah kita bicarakan dari awal, perempuan itu memiliki kemungkinan untuk terjadinya gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi di sini yang dikatakan adalah haid yang banyak dan memanjang. Itu penyebabnya tadi sudah dikatakan apa-apa saja. Yang paling penting untuk dicari tahu adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan pada struktur rahim, kemudian apakah ada kelainan pembekuan darah, kemudian apakah ada gangguan pengeluaran sel telur, itu semuanya harus dilakukan pemeriksaan. Dengan mengetahui penyebabnya apa, maka tata laksana atau manajemen yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut menjadi lebih pasti dan lebih appropriate dan lebih tertarget seperti itu. Dan jangan juga takut untuk berobat ke rumah sakit karena rumah sakit sudah menetapkan protokol kesehatan yang baik sehingga tidak perlu takut lagi ke rumah sakit. Betul, sepakat, Dokter. Terima kasih, Dokter Vita, telah Terima kasih berbagi banyak. ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan Terima berkah kasih banyak, selalu Mbak untuk Dokter Rini. Vita ya. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.